Kelompok 6. Kok api-api bakalan tubuh-tubuh. Kelompok 6 kita paling seru. Kok api-api kelompok hebat siapa itu? Kelompok 6 lah. Siapa lagi kamu kelompok 6? Kami dari kelompok 6. Nama saya Hanifah Saltrifa, absen 12. Nama saya Muhammad Yoga Prasetyayanto, absen 19. Nama saya Muhammad Rehansa, absen 22. Nama saya Muhammad Raffi Geryadi, absen 21. Nama saya Muhammad Edgar Diki, absen 28. Nama saya Sinta Rizkia, absen 34. B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Pelantikan Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Mei 1998. Setelah Soeharto menyampaikan pengunduran diri dari jabatan sebagai Presiden, Kabinet B.J. Habibie yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan 21 Mei 1998 sampai 26 Oktober 1999 dipimpin oleh B.J. Habibie dengan 37 anggota. Kebijakan dalam dan luar negeri. Dalam negeri, B.J. Habibie 1998 sampai 1999. 1. Reformasi politik. Memulai era reformasi setelah jatuhnya Soeharto dengan menghapuskan beberapa kebijakan otoriter dan membuka ruang untuk demokrasi. 2. Pemilihan umum. Mengadakan pemilu 1999 yang lebih demokratis, memperolehkan partai-partai baru berpartisipasi. 3. Desentralisasi. Menerapkan undang-undang otonomi daerah yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah. Luar negeri. 1. B.J. Habibie 1998 sampai 1999. 1. Reorientasi hubungan internasional, fokus pada pemulihan citra internasional Indonesia pasca krisis dan masa pemerintahan Orde Baru. 2. Hubungan dengan negara-negara ASEAN, meningkatkan hubungan dengan negara-negara ASEAN dan memperkuat kerjasama regional. Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Pelantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Indonesia dilakukan di Gedung DPR atau MPR RI, Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 1999. Nama kabinetnya Abdurrahman Wahid, Kabinet Persatuan Nasional, 26 Oktober 1999 sampai 9 Agustus tahun 2001. Dipimpin Abdurrahman Wahid dengan 36 anggota. Kebijakan dalam dan luar negeri. Kebijakan dalam negeri. 1. Reformasi politik dan kebebasan pers. Meningkatkan kebebasan pers dan menghapuskan berbagai kontrol ketat terhadap media. 2. Pemberdayaan daerah. Melanjutkan kebijakan desentralisasi untuk memperkuat otonomi daerah. 3. Toleransi dan pluralisme. Memperjuangkan pluralisme dan hak-hak minoritas meskipun pemerintahannya diwarnai oleh berbagai kontroversi dan krisis. Luar negeri. Peningkatan diplomasi. Peningkatan diplomasi multilateral. Mengedepankan diplomasi multilateral dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional seperti PBB. 2. Kebijakan luar negeri. Pro demokrasi. Memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi dalam kebijakan luar negeri. Megawati Soekarno Putri. Pelantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Indonesia berlangsung pada Senin 23 Juli 2001. Upacara diadakan di gedung DPR atau MPR. Sesaat setelah MPR memilihnya menjadi presiden, upacara itu juga menandai berakhirnya masa jabatan Abdurrahman Wahid. Nama kabinet
Megawati Soekarno Putri adalah Kabinet Gotong Royong 9 Agustus 2001 sampai 21 Oktober 2004 dengan 33 anggota. Kebijakan dalam dan luar negeri. Dalam negeri yaitu 1. Stabilitas politik, mencoba mengembalikan stabilitas politik setelah masa pemerintahan Gus Dur yang penuh gejolak. 2. Reformasi ekonomi, fokus pada pemulihan ekonomi dan perbaikan situasi sosial setelah krisis moneter 1998. Yang ketiga, kebijakan sosial, melakukan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial meskipun hasilnya terbatas. Yang luar negeri, yang 1. Pemulihan hubungan internasional, yaitu memfokuskan pada pemulihan hubungan internasional dan stabilitas politik di kawasan. Kedua, hubungan ekonomi, meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara besar termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014. Pelantikan pertama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Presiden ke-6 Indonesia dilakukan di Gedung DPR atau MPR, Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2004. Periode 1. Kabinet Indonesia Bersatu tanggal 21 Oktober 2004 sampai 22 Oktober 2009 dengan 37 anggota. Periode 2. Kabinet Indonesia Bersatu 2 tanggal 22 Oktober 2009 sampai 27 Oktober 2014 dengan 38 anggota. Kebijakan dalam negeri periode 1 2004 sampai 2009. 1. Pemilihan presiden langsung, memperkenalkan sistem pemilihan presiden langsung yang memberikan suara rakyat lebih besar dalam memilih presiden. 3. Reformasi birokrasi, mengimplementasikan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. 3. Pemberantasan korupsi, mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Periode 2 tahun 2009 sampai 2014. Pertumbuhan ekonomi, fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kesejahteraan sosial, melanjutkan dan memperluas program-program sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT. Reformasi pendidikan, meningkatkan anggaran pendidikan dan memperkenalkan berbagai reformasi dalam sistem pendidikan. Kebijakan luar negeri periode 1 tahun 2004 sampai 2009. Diplomasi ekonomi, mengutamakan diplomasi ekonomi dan menarik investasi asing. Kerjasama keamanan regional, memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dan memperangi terorisme di kawasan termasuk kerjasama dengan Australia dan negara-negara Asia Tenggara. Periode 2 tahun 2009 sampai 2014. Peran aktif dalam diplomasi, meningkatkan peran Indonesia dalam forum internasional seperti G20 dan mempromosikan diplomasi ekonomi. Peningkatan hubungan bilateral, memperluas hubungan bilateral dengan berbagai negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Jokowi 2014 sampai 2024. Pelantikan pertama Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia dilakukan di Gedung DPR atau MPR, Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 pagi. Periode 1 Kabinet Kerja 27 Oktober 2014 sampai 23 Oktober 2019 dengan 34 anggota. Sedangkan periode 2 Kabinet Indonesia Maju 23 Oktober 2019 sampai 2024 dengan 34 anggota. Kebijakan dalam negeri periode 1 2014 sampai 2019. 1. Pembangunan infrastruktur, fokus pada pembangunan infrastruktur besar termasuk jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Reformasi administrasi, mengimplementasikan reformasi untuk meningkatkan efisien pemerintahan dan pelayanan publik. 3.
program sosial, meluncurkan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Periode 2, 2019 sampai sekarang, pembangunan sumber daya manusia menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. 2. Ekonomi digital dan inovasi, mendukung pengembangan ekonomi digital dan inovasi teknologi. 3. Desentralisasi dan otonomi daerah, mengoptimalkan desentralisasi dan memperkuat otonomi daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Kebijakan luar negeri. A. Periode 1 2014 sampai 2019. 1. Diplomasi maritim. Fokus pada menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan penekanan pada kekuatan laut dan pengelolaan sumber daya laut. 2. Peningkatan hubungan ekonomi. Peningkatan hubungan ekonomi dengan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Jepang, serta memperkuat kerjasama regional di ASEAN. B. Periode 2 2019 sampai sekarang. 1. Penguatan diplomasi ekonomi. Mengintegrasikan Indonesia lebih dalam ke dalam rantai pasokan global dan mempromosikan investasi asing. 2. Peran aktif di forum internasional, memperkuat peran Indonesia dalam organisasi internasional dan multilateral seperti PBB dan G20.